Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tajwid kali ini adalah tentang qalqalah. Qalqalah artinya menurut bahasa getaran atau memantul. Menurut istilah, pantulan atau getaran suara ketika membaca huruf qalqalah yang berharokat sukun ataupun disukunkan. Syarat qalqalah, hurufnya harus sukun, baik sukunnya itu asli ataupun karena wakof. Kita simak ya. Huruf qalqalah ada 5: ba, jim, dal, to, kof. Untuk lebih mudah menghafal, 5 huruf ini dibaca menjadi baju di toko. Ya, berarti ba-nya itu ba, ju-nya itu jim, di-itunya dal, to-nya itu to, ko-nya itu kof. Ya, hafal ya, baju di toko. Cara membaca qalqalah: yang pertama, memantulkan huruf qalqalah tersebut ketika sukun atau disukunkan. Lihat ya, sukunnya ada 2 macam, sukun asli ataupun sukun karena wakof. Jadi sukun karena wakof itu dinamakan disukunkan. Yang kedua, mengeluarkan bunyi pantulan hampir sama kuat dengan ketika harokat fathah, kasro atau dhamma. Jadi sama, baik harokat fathah, kasro atau dhamma itu bacanya sama kuat ketika memantulkan huruf-huruf qalqalah. Macam-macam qalqalah. Macam-macam qalqalah itu ada 2. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil. Bagaimana qalqalah sughra itu? Qalqalah sughra yaitu bunyi huruf qalqalah yang mati atau sukun harokatnya. Berarti sukunnya adalah sukun asli, yaitu ba sukun, jim sukun, dal sukun, to sukun, dan kof sukun. Kan memang hurufnya qalqalah ada 5. Jadi kalau menemukan salah satu huruf qalqalah berharokat sukun, maka itu dinamakan qalqalah sughra atau kecil. Biasanya, ciri-cirinya biasanya berada di tengah kalimat. Contohnya, kita perhatikan contoh yang pertama. Qad aflaha. Jadi bacanya bukan qad aflaha tapi qad, dipantulkan bunyi dalnya ini. Karena dalnya ini harokatnya sukun, maka disebut qalqalah sughra dan berada di tengah. Jadi bacanya dipantulkan, bunyi huruf dal sukunnya ini dipantulkan. Qad aflaha, qad aflaha. Yang kedua, itu tadi contoh yang dal sukun. Sekarang ujibtum, bukan bacanya bukan seperti ini. Ujibtum, kan, tapi dipantulkan. Ujibtum, ujibtum. Ini contoh yang ba sukun, ada di tengah-tengah kalimat. Yang ketiga, khalaqnahu, khalaq, khalaq. Ya, jadi dipantulkan khalaqnahu. Ini contoh yang kof sukun, ada di tengah-tengah kalimat, maka dinamakan qalqalah sughra. Berikutnya, qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Qalqalah kubro ini matinya karena
artinya matinya ini berarti huruf qalqalahnya itu mati karena berhenti atau diwakafkan. Biasanya suatu ayat atau suatu kalimat apabila diwakafkan atau dibaca berhenti, maka hurufnya akan menjadi sukun. Tapi itu pun beberapa ayat atau kalimat tertentu, tidak semuanya dibaca sukun. Ada beberapa yang tidak dibaca sukun seperti ketika diakhiri dengan alif. Ya, jadi kalau misalnya tanpa diakhiri alif, ketika diwakafkan atau dibaca berhenti, maka harokatnya akan menjadi sukun. Jadi kalau menemukan huruf qalqalah, salah satu huruf qalqalah ba, jim, dal, to, atau qaf berada di akhir kalimat dan diwakafkan atau dibaca berhenti, maka dinamakan qalqalah mudghah. Ya, perbedaannya kalau dengan qalqalah sughra tadi, qalqalah sughra itu berada di tengah kalimat. Kalau qalqalah mudghah berada di akhir kalimat. Contohnya yang pertama, mim masadin, ya awalnya begitu, mim masadin, tapi karena diwakafkan atau dibaca berhenti, maka bunyinya menjadi mim masad, mim masad. Ya, jadi dipantulkan, dalnya harokatnya menjadi sukun, maka dalnya tadi yang berubah menjadi sukun, membacanya dipantulkan, mim masad. Contoh yang kedua, birabbil falaqi, birabbil falaqi, harokat qafnya itu awalnya adalah kasroh. Ketika diwakafkan atau dibaca berhenti, maka harokatnya menjadi sukun. Bunyinya birabbil falaq, birabbil falaq. Ya, harokat qafnya menjadi sukun, berarti membacanya memantul, birabbil falaq. Jadi bacanya bukan birabbil falaq, birabbil falaq tanpa memantul, itu salah ya. Contoh yang ketiga, idza waqaba, idza waqaba, ketika waqaf atau dibaca berhenti, maka harokat ba-nya menjadi sukun. Bunyinya idza waqaba, baca memantul, idza waqaba. Jadi bacanya bukan seperti ini, idza waqab, idza waqab, bukan begitu ya, tapi bacanya yang betul adalah idza waqab, idza waqab. Ya, sudah paham mengenai qalqalah, baik dari arti macam-macamnya ataupun contoh-contohnya. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami bacaan tajwid qalqalah ini ya. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.